Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka, mereka akan berkata, alangkah baiknya seandainya dulu di dunia kami taat pada Allah dan taat pada Rasul. Mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami dulu mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya, sebuah penyesalan yang udah terlambat, udah gak ada gunanya. Udah dibilangin dari dulu, ini gak begini ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu harus syaratnya satu, mukmin, dan kedua dia hanya mau mengembalikan semua urusan pada Quran dan Sunnah, baru itu ulil amri minkum. Terus yang ketiga, akhirnya mereka bilang, Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka, mantan pemimpin kami, mantan pembesar kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuk mereka dengan kutukan yang besar. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi mengatakan dalam hadis ini bahwasanya Dajjal adalah fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah ciptakan anak cucu Adam tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Dan sungguh Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Sementara aku ini nabi terakhir, kalian adalah umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Jadi Dajjal itu fitnah dahsyat. Jadi ibarat gunung, puncaknya gunung fitnah ini Dajjal, puncaknya itu Dajjal, ya. Maka dalam hadis yang lain kata Nabi, Dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kukhawatirkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidak ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, kecil maupun besar, kecuali untuk menyambut fitnah Dajjal. Ini ujung akhirnya di bawah nih, nggak kelihatan nih, ya, di bawah sini. Tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia, yang kecil maupun yang besar fitnahnya, kecuali untuk menyambut kedatangan fitnah Dajjal. Jadi artinya gini, fitnah ini akan makin nanjak sampai puncak fitnah muncul. Nah, kalau kita bisa ngadepin fitnah yang di level sini, kita bisa ngadepin fitnah berikutnya, terus berikutnya, sampai kita ngadepin fitnah Dajjal sanggup. Tapi kalau baru di level sini aja udah terpuruk, udah kena ya jebakan fitnahnya, apalagi ngadepin yang di atasnya, apalagi Dajjal. Makanya saya bilang, mereka-mereka yang sekarang walak sama Dajjal, Dajjal kecil, nanti kalau Dajjal yang beneran datang, apalagi walaknya lebih berat lagi. Karena apa? Si Dajjal itu punya 1001 tipu daya, yang sekarang aja baru 99 tipu daya aja udah kena. Apalagi ngadepin 1001 tipu daya. Nah, jadi sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang Nabi Muhammad SAW lebih takuti menimpa umat Islam daripada fitnah Dajjal. Kami menyebutnya sebagai sistem Dajjal. Sedangkan Nabi menyebutkannya kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis berikut ini. Aku mendengar Abu Dzar berkata, aku berjalan gandengan tangan dengan Rasulullah SAW menuju rumah Nabi. Terus aku mendengar Nabi bersabda, ghairud dajjali akhwafu ala ummati minad dajjal. Selain Dajjal, ada yang lebih kutakuti atas umatku. Ketika Abu Dzar khawatir Nabi keburu masuk ke rumahnya, maka Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudilli, para imam yang menyesatkan. Jadi sebelum Dajjal, ya, Nabi khawatir adanya al-a'immah al-mudilli, para imam yang menyesatkan, ya. Nah, para imam yang menyesatkan bisa bermakna satu, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah Ta'ala serta petunjuk Nabi Muhammad SAW, Quran dan Sunnah, atau bisa berarti para ulama su. Ya, ulama su itu lawannya ulama khair. Ya. Mereka mengambil posisi berpihak, loyal dan mendukung sistem Dajjal dan menentang sistem Allah. Pernah dengar nggak? Ada sosok yang sampai mengatakan, ya kan? Kita tidak dibenarkan mengikuti pemerintahan gaya Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar ya? Orang ngomong gitu, ya kan? Nekat itu orang, nekat. Kalau bukan ngikutin pemerintahan Nabi Muhammad SAW, mau ngikutin pemerintahan mana? Memang ada jaminan yang selain daripada Nabi SAW, ya, tatanannya. Dan kondisi yang dimaksud sangat sesuai dengan sebutan babak keempat perjalanan sejarah umat Islam dewasa ini yang disebut dengan mulkan jabriyatan.
para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Sehingga Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, apa kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan bermunculan umara, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, barang siapa memasuki mereka itu maksudnya dekat-dekat sama mereka, ya. Satu. Dua, membenarkan kedustaan mereka, udah tahu dia bohong, dibela juga. Terus yang ketiga, menolong kezaliman mereka, udah tahu dia zalim, dibela juga, gitu, ya. Maka kata Nabi yang kayak begini ini, satu, dia tidak termasuk golonganku. Laisa minni, dia nggak masuk golonganku. Nggak diaku sama Nabi SAW. Yang kedua kata Nabi, aku bukan golongan dia. Nabi nggak mau dikait-kaitkan dengan dia. Biar kata dia salawatan berapa kali sehari juga gitu kan, kagak diakui sama Nabi. Dan yang ketiga kata Nabi, dia nggak akan mendatangi telagaku, nggak berhak dia nerima air dari telagaku. Tapi barang siapa tidak memasuki mereka, nggak deket-deket sama umaro yang model begitu. Dua, tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, maka Nabi jamin, huwa minni, dia termasuk golonganku. Diaku sama Nabi sebagai umat Muhammad SAW. Yang kedua, aku termasuk golongannya. Nabi mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telagaku. Masya Allah. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, alangkah naifnya ya kalau kita sudah menyadari ini zaman seperti ini, terus kemudian kita masih menganggap bahwa ya a'immah mudillin ini yang layak kita ikuti terus dengan dalih misalnya ulil amri. Nah, jadi Allah sampai menggambarkan betapa menyesalnya nanti orang-orang yang naif ini, yang dengan alasan ulil amri gitu kan mesti ditaati gitu kan, betapa nyesalnya mereka. Di mana Allah jelaskan di surat Al-Ahzab 66, 67, 68. Kata Allah Ta'ala, yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka, mereka akan berkata, alangkah baiknya seandainya dulu di dunia kami taat pada Allah dan taat pada Rasul. Terus mereka lanjutkan di ayat 67-nya, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami dulu mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya. Sebuah penyesalan yang udah terlambat, udah gak ada gunanya. Udah dibilangin dari dulu, ini gak begini ulil amri minkum. Dan minkum itu harus syaratnya satu, mukmin, dan kedua dia hanya mau mengembalikan semua urusan pada Quran dan Sunnah, baru itu dalam minkum. Terus yang ketiga akhirnya mereka bilang, Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka, mantan pemimpin kami, mantan pembesar kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuk mereka dengan kutukan yang besar. Udah gak ada gunanya, karena Allah adil. Yang memang dosanya lebih besar, ya lebih besar hukumannya, azabnya gitu. Nah, jadi siapa yang dimaksud dengan sadah para pemimpin dan kubara para pembesar dalam ayat ini? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir dalam menafsirkannya. Di antara pendapat yang disebutkan adalah satu, sadah berarti asyraf, orang-orang mulia atau terpandang. Kubara berarti ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Ini pendapat Tawus rahimahullah. Dua, sadah berarti para pemimpin dalam kesesatan atau keburukan, sementara kubara berarti para pemimpin dalam kesyirikan. Ini pendapat Qatadah rahimahullah, dan inilah yang dipilih oleh At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Tiga, sadah dan kubara memiliki arti yang sama, yaitu para pemimpin yang telah menyesatkan. Ini adalah pendapat Ibnu Zaid rahimahullah. Ya, jadi dengan kata lain, sadah itu lebih kepada konotasi pemimpin sosial, politik, ekonomi, sementara kubara itu pemimpin agama. Gitu, dan mereka kerjasama gitu loh. Yang ini bagian ngeluarin undang-undang menyesatkan segala macam, ini bagian yang ngeluarin fatwa menyesatkan, terus kerjasama ya. Nah, jadi para pendukung sistem Dajjal menyusun makar berupa mega proyek New World Order, tatanan dunia baru, Great Reset, sebagai bentuk persembahan dan penyambutan kedatangan pemimpin sekaligus juru selamat mereka Dajjal. Segenap kecanggihan teknologi dan peradaban modern akan didayagunakan untuk menggiring segenap umat manusia turut menyambut bahkan menghamba kepada Dajjal saat puncak fitnah itu nanti keluar. Tetapi Allah Ta'ala punya skenario lain.
Dan itulah yang kita imani dalam surat Ali Imran 54. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang kafir punya tipu daya, Allah akan balas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Oke, nah jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kira-kira bahasan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggiring kita ke jalan-jalan keimanan, keislaman, untuk tetap tunduk pada sistem Islam, sekalipun sistem itu sekarang belum berwujud, dan kita tetap barok kepada sistem Dajjal, sekalipun sistem Dajjal itu tampaknya makin hari makin mencengkram, ya, makin berusaha untuk tidak bisa dielakkan. Tapi kalau Allah memang memberikan kita hidayah, Allah akan memelihara kita untuk sanggup tetap membebaskan diri dari ikatan yang sistem Dajjal ini, insyaallah ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.